yang belum absen. Oke, selamat pagi semua. Iya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Iya, kita bertemu di peron ke-10 sebelah John Deere. Namanya siapa? Oleh Alvinto ya. Hari ini kita ngapain? Judulnya, topiknya adalah setup environment untuk front end. Oke, judulnya kegiatannya ngapain setup environment untuk front end. Ngapain aja? Nah, itulah saya minta kalian buka dulu demo DPWL, baik front end maupun back end. Apa maksudnya? Yang beginian nih, ini kan front end. Yang ini nih ada adminnya, ini nih back end. Yang ini yang dibuka. Dan yang ini, jelas? Lalu, lah diem nih. Lah, kita lanjut. Terus buka PHP admin. Yang mana? Kalau ada PHP admin yang pasti bahas tentang database-nya. Buka database kalian. Nah, database yang mana? Otomatis yang demo DPWL maupun yang DP kaliannya. Berarti ada berapa tab nih? Sampai ini udah 4 tab. Nah, demo DPWL dibuka, DP kalian yaitu DP Santa yang saya. Nah, jadi udah 4 biji yang dibuka. Kemudian saya bilang lagi, buka localhost yang nama kalian. Yang saya localhost Santa, berarti saya bukanya localhost Santa. Lah. Oke. Lanjut ya. Jika sudah begini penjelasannya, ya. Dengerin baik-baik lah intinya ya. Coba beralih dulu ke demo DPWL. Beralih ke demo DPWL. Saya kasih pembesar. Konsentrasi ya, karena ini penting. UASnya ngapain? Yang pasti ada kaitannya dengan relasi-relasi di tabel ini. Konsentrasi ya, lah. Konsentrasi. Ada tabel foto, karyawan kasir dan seterusnya. Untuk apa sebanyak ini? Udah. Terus apa hubungannya? Sabar dulu. Hal itu akan terjawab pada saat kita melihat yang namanya LRS yang sudah dari awal yang saya kasih ke kalian. LRS. Nah, kita lihat ya. Jadi, secara cerita, konsentrasi ya, ada pembeli, oke, yang akan melakukan pesanan. Itulah kenapa di masternya saya minta harus selesai dulu. Jadi pembeli itu harus ada dulu, baru bisa melakukan transaksi. Yang namanya transaksi apa? Salah satunya pesanan ini. Yang kedua sih nota. Oke. Di pesanan nanti akan terhubung dengan detailnya pesanan, yaitu dinamain ada. Oke. Dan di detail tuh akan manggil juga data produk. Sekali lagi makanya saya bilang untuk transaksi master tuh harus kelar dulu. Jelas ya sampai itu ya, pembeli pesanan. Nah, kita mau ngapain? Yang di master ini nanti yang akan terhubung tuh pembeli pesanan ada produk kategori plus foto. Berarti 1 2 3 4 5 6. 6 tabel saat pembeli melakukan pesanan. Apa benar? Nanti kita cek ya. Nanti kita cek 1 2 3 4 5 6 ini benar nggak? Nah, saat pesanan diproses nanti ada tambah 1 plus karyawan yang akan terhubung ke sini. Artinya apa? 1 2 3 4 5 6 7 7 tabel yang akan dibaca sekaligus. Kalau UTS kemarin kalian masih kesulitan, nah UAS ini bener-bener lah, ini 7 loh. Berarti UAS kalian bisa lebih nanti. Kalau nota berarti tambah nota 8. Oke, konsentrasi sekali lagi. Nah, prosesnya gini. Prosesnya ya. Jadi, ini coba kalian lihat tulisannya apa di kalian nih, demo DPWL yang front end. Ini kita bareng-bareng nih. Yo, udah? Yang demo DPWL sudah?
tulisannya? Login ya. Kok yang saya Vicky? Yang kemarin tuh ada Vicky Prasetyo ya, jadi saya logout dulu. Nah, login gini ya. Sama ya. Nah, jadi ceritanya di sistemnya ini seorang pembeli yang akan melakukan pesanan itu sebenarnya cara baca LRS yang kayak gini nih ya sedang saya sebut nih. Seorang pembeli yang akan melakukan pesanan di sistem yang ini harus registrasi terlebih dahulu. Yuk bareng, login, register. Lalu, oh, login, register. Sudah? Isilah dengan data kalian masing-masing. Username nggak usah pakai spasi ya. Misal, Yopai lagi lah. Password, Yopai juga. Nama pembeli, Yopai Suhendra. Alamat pembeli, Jalan Tobuali, RT 1. Dah. Jangan turutin yang saya ya, yang saya kan Yopai ya, ya kalian basing yang terserah kalian. Tapi ingat-ingat apa yang kalian isi. Udah sampai ini? Saya sih isi Yopai, passwordnya Yopai. Daftar. Sudah. Apa yang terjadi? Berhasil. Silakan tunggu pesan WhatsApp katanya untuk aktivasi akun. Nah, Pak, ngapain tidak ditagih kayak email, misalnya OTP segala macam tuh, itu akan nyulitin kalian sebenarnya. Tapi kalau kalian siap dengan teknologi OTP yang bisa ngirim SMS kayak gitu tuh, ya nggak? Terus ada bisa email, aktivasinya melalui email yang diisi dari email, silakan. Tapi kita ini kan ceritanya syarat skripsi SI minimal 8 tabel. Ini nih udah cukup. Pak, keren, kepalang keren, aku bikin lah ini kata kalian. Bisa aktivasi lewat OTP yang menerima SMS, enggak kan? Atau menerima dari WhatsApp gitu. Silakan. Tapi kayak gini kayak lah masuk akal maksudnya. Jadi kegiatannya admin e-commerce-nya akan menghubungi. Nah, ceritanya gimana? Enggak ah, enggak sabar aku langsung login. Yuk kita tes login yuk. Login. Dah. Yang saya tadi daftarin pakai Yopai. Berarti passwordnya Yopai lah. Yuk, silakan. Lihat apa yang terjadi. Ya Vero samnya error lah. Gagal. Sampai lah ya gue gagal. Oke, nah jadi ceritanya belum diaktifkan admin. Ngapain? Ya masa orang daftar langsung nanti mesen data di kita. Ya enggak, ceritanya gini, kalian bisa berdalih. Oh, saya perlu mengverifikasi dulu yaitu adminnya. Pendaftaran akunnya tuh bener nggak? Nah, bisa jadi skopnya kalian jualan hanya antar dalam kota tuh. Karena apa? Ya belum ada, kalau kalian lihat di sini ya, belum ada ongkir-ongkir nih dibahas di sini. Belum ada di LRS nih ongkir. Berarti dia masih nganter ya dalam kota. Dimana kalau di kita nih ya dalam kota pun bisa menggunakan walan itu kalau kita nggak mau pakai karyawan 10.000 tarifnya flat asal dia dalam kota, ya nggak? Nah, di sini gimana ceritanya proses bisnis yang masih saya jelasin ini proses bisnis yang transaksi. Bagaimana ceritanya? Ya untuk demo program pun kalian harus lengkap. Habis itu ngapain pembeli register? Pembeli akan diaktifasi dulu oleh admin. Nah, berarti kita ke admin, ke pembeli, admin pembeli. Lah, ada nggak data si Yopai dari daftar? Nah, yang saya ada nih. Yang kalian? Nah, berarti coba diedit. Ini nih yang saya sekali lagi ya, yang lagi jelasin kayak gini nih, proses dia. Itu pun kalian saat demo program tuh harus jelasin ke pengujinya. Ini urut-urutannya makai programnya yang disebut proses bisnis. Nanti dia tuh sambil ngecek activity diagram kalian, bener nggak sesuai yang kalian gambar nanti. Saya ulangi ya. Jadi startnya gimana? Startnya berarti dia harus register. Habis register berarti adminnya akan melakukan validasi akun, ya nggak? Nah, validasi akun tuh gimana? Ya, dia akan nomor WA-nya akan dia hubungi.
Nah, kita modif dikit lah nih, biar kalian bisa langsung klik, langsung jadi WhatsApp-nya. Yuk, buka file pembeli di demo DPWL. Buka file pembeli di demo DPWL. Lah, saya ajarin maksudnya biar langsung diklik, langsung buka WhatsApp. Yuk, di demo DPWL, jangan ngelamun lagi ya. Buka di admin M pembeli. Udah? Buka M pembeli di demo DPWL, sudah? Lah? Yuk. Nah, buka. Waduh, Bagong tulisannya enggak? Tunggu, saya kecilin dulu. Waduh. Mana nih pengecil nih? Oke, konsentrasi ya. Kalau di sini saya mau ada nge-link ke nomor WhatsApp-nya, kayak gimana sih kayak gini nih? Nih, WhatsApp. Orang kan tinggal ngeklik nih, berarti inilah adminnya. Dia akan kebuka di WhatsApp nih. Nah, nomornya permisi Kak, di e-commerce gini 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 segala macam. Ya, kebukanya intinya WhatsApp. Ini tergantung koneksi internet ya. Kalau lambat ya dia lambat. Nah, kita mau jadiin kayak gini. Caranya gimana? Oke, konsentrasi ya. Karena target kita ada di tabel, kan maunya di sini nih nomor-nomornya ya. Targetnya tabel, berarti Ctrl F ya tabel. Ctrl F tabel. Intinya yang gampang tuh kayak gitu. Kalian cari apa yang dekat dengan dia. Sudah ketemu? Nomor WhatsApp tuh, nomor WA ini. Oh, kita kasih link ke dia dengan A buka di depannya dan A tutup di belakangnya. Kalau mau gampang saya bedah kayak gini. Nah, nih saya kasih beberapa bagian nih. Jadi yang nomor WA sekarang saya nambahin tag link. Sudah. Tag link ya, link pakai A. Ini biar gampang kalian lihatnya, saya kasih enter. Sampai ini dia sudah jadi sebuah link. Tapi apakah sudah bisa diklik? Ya bisa diklik. Tapi tidak kemana-mana. Belum buka apapun dia. Udah ya, kita lanjut ya. Kalau sudah, kan yang penting itu href-nya. Sudah. Href isi https //. Lah WA Mi 62. Jadi dia maunya 0 tuh diganti 62 kode negara. 62 itu apa Cindy? Kode Indomaret Indonesia ya. Nah, kode negara telepon untuk Indonesia ya. Terima kasih Cindy. Lalu ngetik ini. Oke, sekali lagi kita butuh nomornya, tapi yang 0 itu ganti 62. Gimana caranya? Padahal kita ngisi dari tadi itu 000. Nah, siapa yang bisa jawab? Dapat amal ibadah kalau benar. Nih, yang kita isi kan di data ada 00000. Padahal 0 itu maunya 62. Biar jadi 62 gimana? Biar jadi 0-nya tuh nggak ada. Yang pasti kan 62-nya udah ada tuh, kita ketik manual. 0-nya mau dibuang kan? Gimana caranya? Oh, tenang Pak, kurajin kata kalian kan. Kurajin, ku pacak ngaku siko 0 nih. Iya, kalau baru 4 biji data yang ini 0 yang kalian hapus. Kalau udah ratusan, ada. Nah, jadi ada yang tahu gimana? Nyerah? Nah, ya udah. Harusnya kalian sudah pernah mempelajari juga ada fungsi yang namanya ini copy dulu ya, copy dulu. Di copy sudah. Kenapa? Ini kan yang tampil. Kita link itu nggak tampil ya, hanya ada tanda garis. Oke, kita lihat, tunggu. Kalian lihat dulu yang nih. Apa maksud saya nih? Lihat ya. Nih WhatsApp tadi ya. Jadi kalau kita mau continue to chat ya kita diklik aja ini satu misalnya. Nanti ada tulisan use WhatsApp web.
Dah nanti dia kebuka WhatsApp kok. Dia cak-caknya langsung kirim nomornya. Tapi kalau nomornya benar, ya dia aktif. Kalau enggak, ya nggak bisa. Oke, kayak gitu ya. Intinya kebuka WhatsApp lah udah yang barang ini nanti. Nah, caranya gimana ya biar kita kebuka, konsentrasi ya. Yang ini tadi di copy. Oh, saya mau ngasih tunjuk linknya tadi. Linknya udah jadi apa belum? Linknya itu udah jadi, tapi diklik dia belum komplit. Karena apa? Ya struktur ininya belum selesai. Nah, kalau udah, yang ini nih adalah yang tampilnya tadi, yang A ini adalah membuat garis bawah. Kita copy, yang ini udah dipaste di sini dekat 62, udah di paste, udah ya. Tapi kita hanya butuh mulai dari karakter pertamanya, berarti kita pakai substring dari nomor WA. Sub str nomor WA-nya mulai dari 1, ambilnya misalnya sebanyak 20 lah. Ambil udah lebih. Nah, nih yang saya tambahin. Jadi habis 62 mulai ambil karakter mulai dari ke 1. Jadi nolnya diabaikan. Udah. Sub str ada kurungnya. Di dalam kurungnya itu ini 1,20. Sudah. Simpan. Tes. Kalian klik, apa yang terjadi? Diklik, apa yang terjadi? Hah? Error. Apa yang terjadi Mutiara? Keluar WhatsApp biru. Diklik, maksud. Udah. Jadi coba hasilnya centang. Tes ya. Jadi akan saya buka hasilnya apa. Ini kan nomornya tidak ada yang benar nih. Oh, enggak. Kita tes inilah. Cak-caknya ini namanya Santa Claus. Berapa nomor Santa? Ya, oh lah. Oke, kita tes ya cak-caknya. Saya mana nih? Ngupdate tidak berhasil, udah. Tunggu. Ngupdate tidak berhasil katanya. Ya Jono jangan diganti berarti Santa. Oke, 0822. Nih tadi oh. Update. Santa Claus. Udah. Nah, nomornya ini saya klik, apa yang keluar, dia nanti kebuka yang di sini tanpa angka 0. Oh. Nah, untuk kalian ngetes ini nih absennya 1 aja nih. Absen 1, cancel. Ya, dia tinggal klik WhatsApp web, kebuka, nanti cak-caknya dia chatting sama Santa nih. Ya, kayak saya nih. Jeng-jeng, misalnya kayak gini. Lah nih, nih Santa Chica Sicilia. Tuh. Udah. Kalian belum ngeh juga maksudnya? Lah kan? Belum ngeh juga. Wah, ini nih tadi tuh. Jadi cerita awalnya dia kan si pembeli mendaftar akunnya. Udah. Sampai kapan mau diaktifin? Ya nggak ceritanya? Ya si adminnya akan bertugas memverifikasi. Di sini kan belum ada ngupload KTP segala macam itu kan. Jadi asumsinya kalau kalian mau tahu orang tuh bener gak, ya kalian tanya kan, wawancara dia dulu. Bener gak? Oh, coba ini tolong kirimin ini. Oh, bapak ini ternyata beneran nomor ini. Ya aman berarti kan. Silakan diaktifin. Nah, berarti kita mulai ngeklik yang Yopi tadi, yang ini ya. Cak-caknya udah chit chat sama Yopi,
Udah tau lah, oh Yopi itu yang ganteng nih katanya, yang pengusaha ini, ya kita aktifin dia, ya nggak adminnya. Nah berarti ini pilih aktif kan, dia nggak akan ganti passwordnya karena ya Yopi punya password sendiri nanti tuh. Masa dia ganti password ya nggak bisa login Yopi kan. Nah coba kita klik update, jadi password nih kosongkan aja, klik update, diaktifin update udah. Lalu belum lah, apa yang masalah? Saya ulangi ya, tadi kan pembelinya mendaftar akun yang gagal login. Oh enggak, sekarang si pembeli tadi kita udah chit chat ke dia, udah chatting lah, tahu lah. Oh si Sandi yang kawanku sekelas dulu, TK. Oh enggak, lah tahu. Berarti kan kita kalau setuju dengan dia, oh enggak, bukan setuju jadi tunang, setuju ini aktivasi akunnya. Berarti kita pilih aktif, kita update. Oh enggak, lah jika sudah, yuk tes login lagi. Yopi, Yopi. Lah, yuk login, berhasil? Harusnya berhasil. Nah, di mana dia punya sekarang keranjang yang belum ada isi, pesanan belum ada isi juga. Ngapain belum ada isi? Ya baru ini, dia baru login, udah. Lalu sampai ini? Oke, logikanya ya untuk membatasi data siapa aja bisa masuk gitu, ya kita batasi. Yang melakukan pesanan nih adalah yang orang benar. Tapi kalau e-commerce kita udah berkembang, ya nanti bisa pakai OTP atau email bilangnya gitu ya. Oh, lanjut ya. Nah, kalau login udah ada kata-katanya gini, dia akan berganti menjadi username-nya dan nama lengkapnya. Oke. Ini diklik apa yang terjadi? Nah, dia bisa ngupdate profil di sini ya. Kayak kita cacak di Shopee loh, ada alamatnya apa. Tapi ini versi sederhana. Ada logout juga. Oke. Nah, kita mau coba sekarang si Yopi mau bertransaksi gimana caranya. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Lah, siap. Intinya lah berhasil login. Nah, konsentrasi. Si pembeli nih adanya di tabel mana sih? Ya kita lihat aja di pembeli. Harusnya kesimpannya di pembeli ini. Lihat, lihat pembeli kalian. Pembeli di demo DPWL, dilihat, udah. Yang saya daftarin tadi Yopi kan? Udah. Passwordnya Yopi lah. Tapi kenapa dia jadi keriting-keriting kayak ini? Nah, ini bentuk enkripsi. Enkripsi apa? MD5 kemarin tuh. Yopi Sohendra ya nama lengkapnya, alamatnya ini, nomor handphonenya, nomor WA, tanggal terdaftarnya. Hah? Kapan-kapan mau ngisi tanggal terdaftar kata kalian ya nggak? Nah itu tuh semacam untuk track recordnya, dia mulai terdaftar di sistem kita sejak kapan. Ini sifatnya date time. Oke. Scriptnya ya cuma pakai date itu, date, HIS, yang kayak gitu ada DMY. Lah, satu ya satu tuh untuk status yang aktif, nol yang non aktif. Jadi selama dia nol dia nggak bisa login. Udah ya, berarti satu biji ini aman. Nah kelanjutannya gini, konsentrasi. Pembeli udah beres, kita udah masuk datanya di sini. Akan melakukan pesanan. G kata kalian. Nah kita berarti tersangkanya ke tabel pesanan sekarang. Usernya ingat ya Yopi yang saya ya. Ke pesanan. Kita lihat ada nggak Yopi melakukan pesanan di sini? Belum ada kan? Yang kalian lihat yang orang baru tadi Lade belum namanya di sini. Belum ada? Belum kan? Erik, lalu Lade. Bagus. Cuman ini pecah Lade, Erik? Lupa. Hah? Nggak usah pipi, Nero. Oh, Lede nanya akal lagi. Sorry. Oh lah, kita lanjut. Oh. Nah, apa gue tadi ya? Ya user, pembeli, kalian cek di pesanan tuh, ada nggak yang baru kalian daftarin? Nggak ada ya? Ya memang nggak ada karena belum. Nah, sekarang kita cek-ceknya bertransaksi. Apa yang terjadi kalau dia bertransaksi? Ya, coba aja klik home-nya ini. Nah, home-nya kan ini nih berandanya. Oh, kata Yopi ku nak beli telur, nak bikin kue. Berarti ngeklik keranjang ya. Klik, ya. Harus sama, ada harus. Oh, kue, ku nak pakai terigu. Jual holopan kan misalnya, klik.
Gulaku, apa beda Gulaku ke ini? Kata Yopi kan. Yopi klik lah salah satu. Oh, kategori sembako. Kata Yopi. Kata gini gini. Kata Yopi. Oke, katanya. Hah, pengirim gratis ongkir jika ambil di toko. Oh, pengiriman. Kecamatan Sungai Liat misalnya. Ini kalau Pangkal Pinang kalian sesuaiin ya. Yang saya bilang apa tadi tuh. Walan tuh. Ya enggak? Gula murni. Oh, ini. Jadi data yang kita input tampilnya di sini nanti. Oke. Tapi gini ya, yang mau saya kasih tahu, kalau kalian ingat di awal tuh saya ada nyampain kita DPWL hanya sampai back end kan. Front endnya kenapa Bapak sampaikan kayak gini nih? Jadi ceritanya kalau nggak ada front end ya, saya takutnya khawatirnya kalian bingung membayangkannya. Apa ya Bapak nih jelasin. Nah, jadi kita mulai dari front end, nanti datanya masuk ya, saya sambil jelasin seperti ini. Tapi untuk bikinnya tentunya di mata kuliah selanjutnya, pemrograman web bisnis itu. Oke. Bikin begini ya, Pak, ngapanya baca cemni baca begitu ini. Nah, nanti di pemrograman web bisnis. Yang kita, yang seperti dari awal saya bilang, kita bahasnya yang back end ini. Ya, tapi yang ada di back end nih kayak gini nih. Yopi kan belum ada datanya di sini. Nah, ada di sini Yopi Suhendra, pesanan diambil di toko. Oh, karena tadi tuh saya udah ngeklik keranjang kan. Kenapa sudah ada nih? Ya, ada ceritanya kan. Sabar dulu. Tapi statusnya masih di keranjang. Artinya belum sudah. Ada. Kalian udah ngeklik belum tadi keranjang yang di sini nih? Nah, lihat di pesanan, di validasi, nanti ada tuh data si Yopi. Dia statusnya keranjang ya. Kalau keranjang ya belum belum perlu diapa-apain kan. Biarin lah orang tuh, oh pulang tahu nih. Sama kayak kita di Shopee tuh, kita sering dihubungi oleh toko-toko. Permisi boy, di keranjangmu ada produk ini, yo beli, ada dia check out. Udah. Nah, berarti si admin tuh bisa mantau. Kayak gini lah maksudnya. Oh, orangnya nak mesen ini nih. Oh, ku banyakin lah stok karena favorit barang nih. Nah, pertimbangan kayak gitu. Oh, ngapain tetap ada ya pesanan statusnya masih di keranjang. Oh, jadi kita ngintip di sini. Lah, oh, lanjut ya. Di sini si Yopi udah ada mesen gula, belum ada jawabannya. Berarti si Yopi akan ngeklik masukkan ke keranjang. Nah, kayak lah kata Yopi. Nah, sekarang gini, kok udah ngeklik apa yang terjadi? Ya berarti kita cek di demo DPWL. Silakan. Yang saya bilang tadi awalnya yang Yopi belum ada di sini, kita browse lagi. Harusnya sudah ada pesanan si Yopi. Ada nggak? Ada ya alurnya. Berarti kalau kalian ditanya kapan mulai tersimpan di pesanan. Kalau kasus di program ini, ya, dia saat ngeklik simbol keranjang itu icon keranjang, dia udah bikin generate nomor pesanannya. Ada tapi kalau kalian lihat IRD orang lain ada tabel keranjang, itu biasanya antara dosen SI ya, biasanya ada yang nyalahin tuh. Makanya IRD-nya bentuknya kayak gini, bukan ada spesial tabel keranjang khusus. Nggak maksudnya? Jadi kalau kalian lihat kok ada dosen lain yang ada ngajarin tabel keranjang, itu kan master juga, kok ada transaksinya di keranjang, nanti pembeli keranjang produk misalnya kayak gitu, nggak nyimpen di pesanan, itu tuh dipermasalahkan oleh dosen-dosen SI. Jadi bentuknya ya harusnya kayak gini, yang statusnya ini yang beda-bedanya, nanti ada keranjang ada apanya. Oh, nanti sambil kalian jalan intinya, sambil pahami cerna benar-benar apa maksudnya. Oh, sabar-sabar, kan skripsi pun 5 semester lagi kan. Oh, alon-alon tapi sambil tahu lah maksudnya. Kita lanjut. Berarti dia pesanan sudah masuk datanya sekarang. Kenapa saya bilang udah masuk? Nih, nomor pesanannya udah tergenerate. Oh, tanggal pesanannya segini, catatannya belum ada, caranya 0, defaultnya ke 0, ya dianggap datang ke toko lah nanti. Karena belum final. Belum dia check out, masih keranjang. Biayanya 0, status 99 itu apa yang menunggu 99 itu untuk keranjang. Ya ini tergantung kita mengkodekannya gimana. Kemudian ada keterangan user, yang penting nih usernya ya, yang penting usernya. Ya kalian lihat sini Yopi. Di sini pembeli berarti user yang ini sudah berelasi dengan si pesanan. Nah, berarti datanya udah masuk. Kita lihat
Udah masuk belum ke nota? Hah? Belum, karena notanya belum pernah dibuat. Tapi udah ada karyawannya belum? Jawabannya juga belum, karena nol nicknya. Nah, dia akan masuk satu lagi di detailnya ini. Kenapa? Karena nyimpen barang-barang yang dipesan. Kalian lihat di tabel ada. Di tabel ada. Sudah? Waduh, pening kuning apa jam nih. Nah, balik lagi ke pesanan. Nih, lihat ya. Di pesanan saya ujungnya 12007. 12007, oke. Di ada harusnya ada tuh yang nyebutin 12007. Oh, ada 3 ekor. Ngapain ada ada 3 ekor? Ya, itu ceritanya ya 3 barang yang ditambahin ke keranjang. Oke. Berarti data-data barang yang dipesan adanya di tabel detailnya nih, yaitu ada ini. Oke. Sudah masuk di tabel ada. Udah di sini masuk, udah di sini masuk, udah di sini masuk. Nah, berarti nanti kalau ada metodenya di sini ada insert. Di sini ada insert. Di sini ada select. Nah, kapan update, kapan ininya. Jadi di master itu selalu ada select, update, insert, delete. Itu metode kalau gambar yang ada kelas diagram itu sama delete. Nah, kalau yang pesanan sama ada, sekarang baru insert. Di produk, karena kita nambahin keranjang-keranjang kan, itu bilangnya select. Di sini berarti ada foto tadi yang kita lihat ganti-ganti, select juga. Kategori, select juga. Dah, karyawan belum ada, nota belum ada. Nah, kita lanjut nih. Pesanan, cak-caknya si Yopi lupa apa yang aku beli tadi ya. Berarti dia ngeliat lagi di keranjang. Yo, ke keranjang kita. Bisa juga ngeklik lagi sih, ngeklik tombol ini dia nanti lihat ya. Saya klik lagi tombol keranjang. Yang awalnya jumlahnya 111, nanti saya browse ulang, sudah ada 2. Saya klik lagi barang yang sama. Saya klik browse yang awalnya 2, nah jadi 4 tuh, jadi teklik tek misalnya gitu. Nah, kalau udah taruhlah udah selesai dia, gimana? Coba ke keranjang. Udah. Sama kayak kita di Shopee tuh lah, cak-caknya udah klik-klik berkali-kali. Nah, disinilah dia penyesuaiannya. Berarti telur, udah cukup 10 kata Yopi. Udah cukup 1, unek 10. Nah, berarti dia ketik 10. Yang awalnya per butirnya 1.700, dia kalau loss fokus jadi 17.000. Udah? Udah dicoba ya. Gulaku. Cukuplah sebungkus ada dia. Terigu banyak iga 4 bungkus sebungkus baik. Nah, dia bisa menyesuaikan otomatis. Tapi yang ini sekali lagi ya, kita baru bahas di pemrograman web bisnis sesuai permintaan prodi kalian. Jadi di kita yang sekarang hanya bahas back end sekali lagi ya. Nah, kalau ada barang yang salah, nggak mau di check out, ya tinggal dihapus. Oke, kayak gitu ya. Cak-caknya ini di check out semua. Berarti kalau udah proses, udah, saya lihat sambil lihat yang saya. Kalian klik proses aja, enggak masalah. Udah, sambil lihat ya. Pak, mana jumlah 10 tuh? Simpan di mana? Nggak ada tersimpan. Oke, kenapa? Nah, triggernya di sini adalah tombol proses itu. Ya, kita lihat ya sekarang ya, 1011. Nggak ada kan? Adanya ada angka 4 tadi itu. Oh, yang 4 itu adalah terigu tadi itu. Nah, saya klik proses. Apa yang terjadi? Nah, saya lihat lagi di sini. Apakah sudah berubah datanya? Ternyata sudah. Berarti sekali lagi triggernya adalah saat proses. Berarti apa? Di sini si ada tuh, ada insert, ada update, tapi tentunya sebelum itu ada select. Kenapa dibilang ada select? Karena dia akan baca dulu barang ini, nomor pesanan ini jumlahnya berapa. Kalau ada udah pernah ada, ya tinggal diupdate plus 1. Enggak? Kalau enggak juga enggak apa-apa lah. Intinya cermati aja dulu. Nah, dia berarti ada selectnya. Di pesanan pun walaupun nggak kelihatan, ya dia ada select. Kenapa ya select ada pesanan? Nih, saat kalian nampilin di sini pesanannya, nah
Ini kan barang-barangnya ya pasti berelasi dengan tabel pesanan dan tabel ada tadi. Jadi dia udah berelasi, ya itulah yang dibilang ada select-nya. Pasti manggil. Oke, kita lihat nih ya. Kita lihat ya check out. Saya aja yang buka, tenang. Di check out, saya bilang ada select. Nah, nih pesanan. Ini nomor otomatis ya misalnya. Ini udah tahu lah nih. Nah, buat button checkout, misalnya nanti ada tabel, ada produk, dan nanti ada pesanan. Nah, dia ada update nih. Catatannya apa segala macam itu kalau sudah ngeklik update. Tapi sebelumnya ya dia ada baca dulu menggunakan select. Yang saya tulis tadi itu di kelas diagram yang saya bilang itu adalah metode-metode atau query ya. Jadi select dari tabel, produk, kategori ada. Nah, pesanannya kok enggak, kata dia. Ya pesanannya nanti di atas itu dari foto juga dia baca loh, banyak. Baru nampilinnya. Nah, skripnya wah sangat panjang. Jadi ya pastikan kalian DPWL-nya ini mantap dulu. Baru bisa ngerti gini-gini ini apa ya gini-gini ya. Nah, entah apa pokoknya banyak kan barang-barangnya, jumlah harus diantar dan segala macamnya. Ada JavaScript pula di sini untuk hitung-hitungnya. Ya, itu nanti. Jadi ya dari pemrograman web dasar kalian udah berkenalan dengan itu. Ya kita di sini ya kelanjutan ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Apa yang terjadi lagi? Nah, cak-caknya si Yopi, aduh, ku ini males, nek ini lagi flu kata dia. Ku minta diantar lah. Nah, dia minta diantar ya. Tapi di sini tiba-tiba muncul biaya. Lalu kata Yopi, tadi itu 43.000 ngambil produk nol. Waduh, penuh pertimbangan dia. Nak ngambil apa diantar, Rok. Lala kata dia mau kono nambah 10.000 ya, jadi 53.000. Mengenai yang ini, dia otomatis keluar ya. Itu tuh mainnya di JavaScript yang ini nih. Tapi nanti di web bisnis. Intinya sekali lagi lanjut bilangnya ya, mantep-mantepin kalian belajarnya, kuatin dasarnya lah. Nanti tidak pening kepala kalau udah kuat dasar tiba-tiba udah masuk web bisnis ya mabuk nanti. Pesanan, tolong telurnya jangan pecah. Oh lah, sudah sampai ini kalian. Kita mau ngeliat nyimpannya kemana sih kalau ngetik begini nih. Lah, dibuat ini ya berarti dia akan bilang harap dicek skala berkala. Nah, dia akan masuk ke tabel pesanan ya habis itu, ke menu pesanan habis ini. Nah, ini kan udah nih. Dia akan ke pesanan ini. Udah dilihat? 1 Desember catatannya gini, di alamat ke membeli, nunggu validasi. Sekali lagi yang saya sampaikan ini proses bisnis, urut-urutan kalian perlu ngapain. Ya sama kayak demo program. Totalnya 53.000. Nah, kita lihat sebagai admin ya berarti kita perlu ngeceknya di validasi pesanan ini. Jadi inilah yang perlu kita bikin untuk transaksi. Yuk, diklik validasi pesanan. Lah, Shopee sekarang posisinya paling atas. Kenapa? Kalau yang tadi itu awalnya basi keranjang, ini nih sudah menunggu validasi. Oke, sudah. Berarti ini sebagai admin atau kasir kita ngeliat, tolong telurnya oke lah diantar ke alamat pembeli. Dia pesan sekilo, oke barang ada semua totalnya kayak gini, aman. Berarti kan kita validasi nih. Kita akan ngapain? Statusnya menunggu validasi toko. Kalau pesanan Shopee di sini, catatan yang awalnya 0 sekarang udah terisi. Caranya satu, biayanya ada, statusnya 0, yaitu menunggu validasi, keterangan dan segala macamnya belum ada. Nah, cak-caknya si adminnya nyiapin barang nih, udah beres, barangnya lah ready. Berarti dikemas, nggak pakai plastik resek atau apa ya nggak. Tapi kalau barangnya nggak ada berarti ditolak kan. Nah ini nih ya pandai-pandai kalian menganalisa kalau statusnya mau apa. Sedang dikemas, berarti dia tinggal mengklik validasi. Nah kita sebagai pembeli yang baik biasanya kan kita nunggu tuh. Ya kita tinggal lihat. Oh sekarang bukan validasi lagi, berarti kemas lah. Asik kata kalian kan, Shopee tinggal nunggu berarti di rumahnya. Nah kalau udah woi lah udah dikemas lah katanya. Oke,
boy anterin boy. Nah ada karyawan ya kan dia kayaknya sedang dikemas nih, berarti siap diantar. Siapa yang tukang anter? Ya karyawannya, ya nggak? Berarti dia tinggal memvalidasi lagi, lah siap diantar lah. Yang akan nganter adalah Sujono nanti. Nah, lah validasi ya. Sama lah kayak gini, dia ya ngecek statusnya kayak gitu, yang kayak kita timelinenya Shopee. Ya, lah siap diantar pesanannya kalau sudah, berikutnya ngapain? Ya, karena kan ada barang tuh perlu kita tagihin duitnya. Dia kan minta diantar, deh. Kalau nggak ada bukti transaksinya, ya kita nggak bisa nagih duit kan. Sambil nunggu pesanan siap diantar, ya si adminnya akan ke nota, silakan diklik. Udah. Dia akan memilih nomor pesanan yang ada 7 ini. Oh, kenapa yang ada 7? Yang Yopi tadi tuh. Dipilih, ditampilkan. Oh, kayak gini notanya. Totalnya 53.000 dan segala macam. Nah, intinya programnya ini udah jalan. Ini bisa kalian cetak. Nah, notanya di kertas A4 separuh A4 kayak gini udah tinggal dipotong. Udah di print jajaknya. Nah, hasil printnya kan berupa nota nih sekali lagi nih. Ada bukti transaksi kan? Inilah nota yang mau dikasih ke antara pembeli. Pak, kalau di PHP pembeli gimana? Kan kita dari awal sudah memvalidasi pembeli ini bener orangnya. Ngerti tidak maksudnya? Kalau kita udah tahu si Yopi yang mana tuh, masa kita tidak validasi? Itu kan ceritanya. Nah, kalau udah lah kan. Oke, kalau udah di print, udah dipegang tuh oleh si karir si karyawan, ya karyawan sebagai kurir atau si walan nanti, ya berarti kita balik ke validasi. Oke, lah siap barang-barangnya, lah dikemas, lah siap diantar, lah ada nota. Oke, antar lah Sujono kata dia. Nih kan, berarti pilihannya sedang diantar. Nah, sedang diantar nih, lah cepet nih. Berarti dia ya sambil nengok pesanan ini kan kayak gini nih lah. Kita pesen McD pun kayak gitu ya nggak? Statusnya apa? Sedang diantar. Oh, dikit lagi lah, standby lah nunggunya di mana. Ketemu, kasih barang, kasih nota, orangnya bayar, tanda terima, isi, ya udah. Atau dia tinggal foto dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi pengembangannya tuh. Jadi si karyawannya bisa ngirim foto, ngupload foto ke sistem kita, buktinya dia udah nganter. Tapi hal itu bisa dilakukan jika bukan local host. Jika udah di hosting. Oh, jadi karyawannya ngupload foto bukti nganternya, udah selesai. Nah, dia kalau udah selesai, udah nerima duit kan, bawa notanya yang udah duplikat. Jadi nyetaknya tadi 2 kali. Satunya untuk bukti transaksi dia, satunya ya untuk bawa pulang, untuk diantar, untuk dibukti ke toko kita. Nah, kalau udah, ya karena udah selesai. Nah, ini kan yang tadi tuh posisinya sedang diantar tuh. Kita tidak tahu si kurir yang tukang antar tuh lah beres apa belum kan, sampai dia balik lagi ke kita. Nah, di sini laporan penjualan itu tidak akan ada data yang tadi. Nih, yang Yopi nggak ada kan? Kenapa? Karena belum selesai. Namanya siapa? Putri Rezeki ya. Nah, kasih amal ibadah lah ke Putri Rezeki nih. Putri Rezeki. Putri Rezeki. Oke. Ore. Tahu jawaban belum selesai. Jadi belum ada laporan. Oh, ada Putri. Oh, lah, kita lanjut ya. Benar kata Yopi, kata Putri di sini belum ada data Yopi karena belum selesai. Ah, oke, kata kalian. Nah, makanya kita balik ke validasi. Ini kan Yopi tadi udah selesai. Kurirnya udah balik ngasih kita nih nota lah, diterima lah. Berarti kita validasi. Ini kasusnya berarti telah diterima. Ya, kalau udah diterima siapa tadi tuh? Diterima anaknya yang nganter Jono, validasi. Lah, oke lah kata. Kalau karena udah selesai, nggak ada lagi tombol validasi. Oh, nanti proses bisnis ini ya kalian tergantung analisa kalian untuk ngubahnya atau untuk update-nya. Ya.
penjualan sekarang harusnya ada data COP. Lah, yang diambil pembeli ke toko sekali, oh ternyata pembeli saya lebih banyak minta diantar. Ya berarti itulah pertimbangannya, nanti kurirnya dibanyakin atau apa. Ya, intinya laporannya pun ada ya, tergantung kalian nanti ngembanginnya kayak apa. Udah ya. Nah, berarti kita udah tahu proses bisnisnya kayak apa. Jadi sekali lagi, kalau ditolak berarti nggak masuk di laporan, nggak masuk di nota, dan seterusnya. Dia ada beberapa cabang intinya. Ini nih, saat ngeklik validasi nih, dia ada beberapa nih pilihannya nih. Nanti kalian coba-coba aja. Yang pasti proses bisnis untuk kita sekarang kayak gitu. Yang normal ya kita bahas. Ya, tadi antar, habis diantar ngapain, habis itu lah diterima, lah selesai lah. Lanjut ya. Nah, Pak, cemana kalau si Yopi itu lasude nih, lasude ini dia pesen lagi. Cacaknya nih ya, lihat ya. Oh, aku nak mesen pulpen lah, aku kena kuliah dari Yopi. 2 kali ngeklik ya. Di keranjang udah 2. Tambahlah kurang 5 karena aku rajin nulis kata dia. Nulis nota. Dia klik proses kan. Cara transaksi, pesananku 15.000. Kata Yopi. Cara transaksi apa ya? Kalau aku minta antar beli pulpen ini 15 diantar 10, aduh kemahalan, datang lah dia. Kali ini dia datang cacaknya ya enggak, siapin yang lancar, warna-warni yo. Nah, dia buat. Nah, dia perlu ngapain ya, cuma ngecek di halaman pesanan ini, nunggu validasi ya enggak, dia tidak harus langsung ke tokonya. Si toko akan nyiapin dulu barangnya untuk dia, siapin yang lancar. Oh, ada pesan baru nih, validasi. Warnanya apa ya? Kata dia, menunggu validasi ini ya tinggal diganti. Karena gampang, tidak perlu dikemas, tidak perlu diapa ya, antara 2 kan. Nah, kalau kalian lihat di sini pilihannya lebih dikit daripada di antar nih. Lebih dikit kan? Status pertama nunggu validasi. Tergantung kita kan, mau kita proses dengan dikemas atau langsung tolak. Kalau ditolak, ini warna hitam ya, nggak bisa warna-warni. Validasi. Apa yang terjadi? Berarti dia yang warna-warni tadi, nah di sini ditolak. Nah, tapi kita masih bisa ngubah di sini. Bisa ngupdate. Lah ditolak, aduh kepencet tolak, bisa ngupdate. Tapi kalau kalian nggak mau, ya berarti tinggal dihilangin tombol validasi. Apa yang terjadi di sini? Ya berarti dia ditolak. Ada catatan, ini warna hitam ya, nggak bisa warna-warni. Ya, alasan kita kan jelas. Pacar yang bikin nota tadi tuh. Nah di sini, nggak ada dia yang nyopi. Aduh, salah klik kata kalian. Klik ditolak itu adalah dia bilang kan, woi kata dia ngirim WA, bukan warna-warni itu, warna case itu yang warna-warni itu dia. Ya enggak, bukan isi ya warna, aku lah tahu lah warna hitam. Oh lah kata kalian kan. Lah inilah siap diambil. Nah, validasi. Jadi ceritanya si Yopi akan melihat lagi, oh lah siap diambil karena dia minta datang sendiri ke toko kan. Kasusnya siap diambil, berarti dia tinggal datang kan. Ya sambil dia nunggu siap datang tuh kita cetakin nota dia. Di sini udah ada nih, cetak lah notanya kayak gini, 15.000 buktinya. Oh udah perlu nota dia, kata Yopi, tidak usah lah mulanya tintai kak, aku tidak perlu, udah maaf kata kasirnya, kami harus ada, kalau enggak pembelian tuh gratis kan. Tempat-tempat tertentu nerapin kan, jika anda tidak menerima stroke maka transaksinya gratis. Ada, ini udah selesai. Di penjualan sudah ada belum yang Yopi tadi? Yang Yopi barusan ke toko belum ada. Ya jadi sama kasusnya. Selama belum selesai dia nggak akan ini. Nah cak-caknya sekarang si Yopi udah sampai toko, lah diambil barangnya, lah kita dapat duitnya, lah diserahkan notanya. Berarti tinggal diubah, selesai. Lah validasi. Baru nanti di nota nggak ada. Di penjualan baru ada si data Yopi yang masuk. Tuh, udah ya, selesai. Nanti percabangan lainnya kalian tinggal coba. Nah, kasus selanjutnya. Terus kalau udah tahu beginian, berarti nyimpannya di mana? Berarti ada di ada, oke? Sebagai detail barang. Ada di
pesanan yang awalnya di insert habis itu diupdate karena mengalami beberapa kali perubahan. Dah habis, nanti ada terbuatnya nota saat kita cetak nota. Nah, nota yang sudah dibayar itu yang dianggap sebagai laporannya, tapi tabel laporan nggak ada di sini karena tinggal manggil data. Nah, kita lanjut ya. Itu penjelasan proses bisnis. Berikutnya kita mau bikin, bukan bikin ya, mau ngambil setup environment untuk front end ya. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Konsentrasi ya. Konsentrasi, karena salah langkah, salah nih. Konsentrasi. Udah siap? Lalu admin. Udah siap? Lalu sekarang yang di kita punyanya back end-nya. Mau nampelin front end-nya di sini juga. Caranya adalah folder Santa. Yang ini kan front end kita kan? Front end, back end kan? Ya udah konsentrasi. Udah benernya nih ya. Kalau sudah ya. Kalau di contoh saya sih back end-nya admin foldernya. Nah, biar beda kita namain kasir aja nih ya. Ketik kasir. Jadi di dalam folder Santa ada folder kasir. Sudah? Pindahin isi folder Santa ke dalam folder kasir. Pindahin isi Santa ke dalam folder kasir. Sudah? Benar? Lalu, jika sudah, kita coba lagi akses Santa, kali ini ujungnya dengan kasir. Udah? Nah, sekali lagi kalau demo DPWL saya, habis demo DPWL garis miring admin untuk nandain itu dashboard ya. Kali ini pakai kasir. Apa yang terjadi? Ya sama aja hasilnya. Udah? Sama kan? Bedanya beda folder aja kan? Udah? Oke, konsentrasi. Kalau sudah, kita butuh back front end-nya ini sekarang. Nah, karena front end itu dapatnya dari demo DPWL, berarti silakan ke demo DPWL. Yang kita perlu copy adalah ini. Kecuali admin dan DB. Jelas? Pak, ngapain tinggal ngopi? Sekali lagi ya, yang front end, cara bikinnya ada di pemrograman web bisnis. Di semester kalian, semester 5 kalau nggak salah, kan sekarang ini 3. Udah di copy? Sekali lagi ngapa di copy, tidak dibikin. Nanti baru bikinnya itu saat kalian bahas pemrograman web bisnis. Yang ini ya sekedar perlu ada dulu front end-nya supaya kalian nggak susah bayangin ya prosesnya. Di copy, taruh di mana? Di Santa, dipastein. Sudah? Sudah yang ini? Oke, jika sudah, berarti kalau ini adalah back end-nya Santa, saya tinggal buka tab satu lagi, tinggal buka localhost Santa. Jreng, gini nggak hasilnya kalian? Udah. Berarti kenapa nih? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Nah, silakan. Yang udah selesai, udah beres, udah rapi, kasih tahu saya. Biasa amal ibadah. Oke, ini tebak-tebakannya. Yang bisa memperbaikinya, saya sih tahu di kelompok A pun sudah disampaikan ini. Jadi kalau kalian udah selesai, kasih tahu saya ya. Nanti dihitung sebagai amal ibadah. Silakan. Kalau udah, tinggal kalian WA sambil saya ngambil handphone dulu. Sekali lagi, ini kan ngapain tidak jalan padahal tadi jalan di demo DPWL ya?
Apalah nyerah? Siapa namanya? Tri, dikoneksi mana, Tri? Hah? Harusnya? Harusnya? Selain itu, selain itu ada apa juga? Bener ya jawaban Putri itu benar. Selain itu apa lagi Putri? Hehehe, lupa apa lo ngapain nonton apa? Nah, Putri. Yang lain gimana? Tahu? Yang dimaksud Putri yang lain tahu? Hah? Tahu beda. Bener-bener ya. Ya udah, saya coba kasih waktu 9 menit lagi lah ya. Kalau enggak baru kita bahas ya. 9 menit lagi. Oke, sambil nunggu saya ngabsen. Adelia ada ya. Alvin Fajrin adalah. Candi ini sakit deh ya, sakit. Kusumaki eh Kusuma Rizky. Doni ada nggak Doni? Nah, kalau ada ngabarin saya aman. Kalau tidak tahu apa lah. Ebi tidak ada. Gusti Rahayu. Oke. Linda Anjas ada. Nur Adha. Nur Adha tidak ada. Oka Al. Oke. Raffi sakit. Mutiara ada. Nurhaliza. Ya. Rifkal. Oke. Tasya ada. Widya Lestari. Kalian gak kenal ya? Hah? Dia merit katanya kan? Apa tidak tahu? Oh, kalian tidak tahu kayak teman Yopi ada. Habis 7 menit lagi. Alvin Tok sudah. Oke. Nanti saya cari cara cepatnya nih. Cara cepat ngeditnya, sabar. Nanti saya ajarin cara cepet ngeditnya ya, sabar ya. Nanti kalian terciga-ciga, cuma centung bayi kata kalian. Ya pasti ada kaitannya sama replace all gitu ya. Si Adelia sudah. Tapi Adel tahu caranya? Mantep deh. Adakah yang sudah selesai? Santa mungkin sudah. Si Putri sudah. Oh. Setelah ganti koneksi, udah jadi bener belum Putri? Hah? Hah? Ada. Apa misalnya? Hah? Oh, iya, define apa? Demo.
Demo e-commerce. Allah. 3 menit lagi ya. Si Putri. Rico sudah berhasil belum Rico? Rico Jul sudah berhasil. Si Adelia deh selalu bahagia deh kita deh. Lalu oh iya salah terus. Indri Amelia udah belum? Yang ada apa ya jadi ya? Oleh salah sorry ya. Kalau lupa pulih siapa namanya tadi toh? Yang baru saja nyebut Indri. Kayak Amelia, kayak Adelia, Riko. Indri Amel. Kakek Rengga halo. Oh lah, Indri Amelia lalu. Oh, berarti lah tahu, kayak Rengga. Rengga beres juga. Nak nengok nilai Rengga ah. Rengga. Wih, Rengga lumayan besar lah Rengga. Keren Rengga nih. Rengga, ngapain tidak duduk sebelah Diva? Rengga, ngapain tidak duduk sebelah Diva? Lapis kontrak kok. Oh lah, bagus. Lindungi Indri. Kasihan Indri, selisih 20 poin gitu kan. Oh, udah Indri. Minta ajar ke Rengga biar UAS besar. Indri Amel, Indri Adel. Yo, udah waktunya. Yo, kita bahas. Udah. Oh, nih, solusinya adalah kenapa dia bisa error? Udah. Pertama, bener kata teman kalian, yang ada di config itu kan tulisannya con. Ya, saya bilang di kelompok A atau acon. Mau diganti jadi koneksi. Cara cepatnya seperti ini. Yo, lalu cara cepatnya kalian ingat kan tadi yang di copy apa kan? Ada. Saya akan kontrol A kecuali begini. Saya akan kontrol A kecuali yang tidak saya pilih adalah aset kasir tambah keranjang. Ini saya akan tunjukin cara cepatnya biar kita tidak ganti siko-siko. Udah? Sudah? Tapi untuk menggunakan ini kita harus pakai Notepad++. Lah, sebelum buka Notepad++, nah saya tes buka cacak dulu sih kok lah. Tunggu, saya perlu nutupin yang lainnya masalahnya. Nah, ini kan saya banyak nih kebukanya. Jadi saya mesti tutup yang lain dulu. Di Notepad++ tuh pastikan nggak ada yang terbuka. Coba kalian buka Notepad++ ya. Pastikan yang nggak ada terbuka dulu. Karena apa? Bisa ganggu yang lain. Saya ulangi. Ya di Notepad++, pastikan tidak ada dokumen yang terbuka. Jadi kita nih mau ganti semua. Lah, kosong ya sekali lagi. Kalau sudah, tadi tuh yang saya bilang tadi, Ctrl A, kecuali 3 paling atas. Lah,
klik kanan, edit dengan Notepad++. Klik kanan, edit dengan Notepad++. Sudah? Lah? Pak, ada tulisan edit dengan Notepad++. Coba tarik. Coba lepas. Lah? Bisa? Maksudnya kalau kita sambil ngeblok tadi tuh, edit dengan Notepad++, semuanya kebuka di Notepad++. Sudah? Jika sudah nih ya, mulai dari indeks. Mulai dari keranjang lah. Mulai dari keranjang. Sudah? Lalu keranjang lah, diklik yang keranjang. Sudah. Oke, konsentrasi. Di sini tulisannya $con. Penyebab yang pertama apa? $con. Oke. Nah, ini di kasir kita di config dolar koneksi, ya nggak? Nah, berarti semua yang mengandung kata $con kita tekan Ctrl H. Oke. Gantinya adalah dolar koneksi. Sampai ini tunggu dulu. Nah, $con, dolar koneksi. Sudah? Kalau di Sublime, kita hanya bisa replace all. Tapi yang ini ada tombol tambahan, replace all in all opened dokumen. Artinya semua dokumen yang terbuka nih, kita bisa sekaligus replace. Yuk, diklik yang ini ya. Makanya saya bilang tadi di awal, tutup dulu dokumen lainnya. Hanya terbuka yang kita. Di replace all in all opened dokumen. Sudah? Klik. Ada 37 iko yang terganti katanya. Daripada kita ganti satu-satu leteh. Kalau sudah, close. Lah, bukan replace all yang biasa ya, yang replace all in all opened dokumen. Ganti semua, timpa semua di dokumen, semua dokumen yang terbuka. Lah, close. Nih, save all. Enaknya dia punya tombol save all, semua. Di Sublime enggak deh. Save all sudah. Lalu, kalau sudah, kita coba lagi. Jeng. Tadi kan begini tampilannya ya. Sekarang begitu. Samela kata dia, ya enggak? Tunggu dulu, tunggu JH katanya. Dolar koneksi gitu tahu katanya. Nah, sekarang gini. Kok agak begini ya enggak? Dia bilang variabel koneksi itu enggak tahu di dalam indeks itu apa. Padahal konnya, nah kita lihat di indeks. Koneksi, dolar koneksi. Padahal di file kita udah nyebutin hal itu, ya enggak? Nah, sekarang kalian buka indeks dulu. Lah, kalau kalian ingat tadi yang saya bilang, folder kita di demo DPWL adalah admin. Oke. Berarti yang ada admin kayak gini nih, kita mesti ganti kasir, bener, folder yang dituju. Nah, kenapa saya gantiin? Ya biar kalian tahu ini loh yang mesti diganti kalau mau ganti folder. Berarti admin sama garis miringnya di copy, di blok. Udah. Ini penting ya, di blok sama garis miringnya sudah. Ctrl H. Ganti ke kasir garis miring. Sama, replace all in all opened document. Lah, sama, ada 10 kata dia. Di save all. Lah, di save all, dicoba lagi. Tetap. Oke, kata dia. Ada lagi nih yang bermasalah. Apa masalahnya?
Nah, kalau yang ini sih udah masalah ke basis data. Cara cepatnya seperti ini. Konsentrasi ya, cara cepatnya. Sampai ini sudah. Lah kon dia udah nggak masalah. Masalah berikutnya di basis data nih kalau gini nih. Kalau sudah php localhost php yang demo dpwl nanti tuh. Yang demo dpwl ada, udah dibuka. Bandingin dengan di Santa kita. Udah. Konsentrasi sudah. Yang Santa kita ada tbl, tebel, ya nggak? Bener ya? Di sini ada, di Santa ada nggak? Nah, berarti gini cara cepatnya. Cara cepatnya ya, bukalah tabel ada di demo dpwl, diklik, udah. Datanya ini kita tidak butuh, kita butuhnya struktur tabelnya. Ini cara cepatnya. Karena bikin tabel kan lah tahu lah pelajari kan. Ini biar cara cepat. Kita klik export. Lah. Di ada klik dulu, habis itu export. Sudah. Klik export. Nah, export ya sama sih sebenarnya, bisa dari export. Tapi paling enak tuh pakai operation. Kalau export kan import nanti. Kita operation aja. Lah. Di sini ada copy table to. Salin atau duplikat atau apa tulisannya bebas lah. Pokoknya yang ini copy table. Udah. Ini nih penting nih. Kan awalnya demo dpwl. Itu kita mesti ke database yang kita tuju, yaitu yang saya DB Santa. Santa bentar lagi ulang tahun. Tanggal 25 Desember kan Santa ya. Santa Claus. DB underscore Santa sudah. Kita secara struktur depannya ada tbl. Biar dosennya nggak curiga, berarti kita ikutin struktur kayak gini. Ada. Berarti tbl underscore ada. Udah. Di structure only. Udah. Penting ya, dua ini diganti structure only. Kalau sudah di go. Nanti tabel ada otomatis tercipta di sini. Satu beres. Oh, gampang kan? Gampang lah tau cara. Berarti kalau kita ada contekan aplikasi yang lain, kita mau ngopi persis kayak gitu, ya tinggal di copyin. Oh, lanjut ya. Sama kayak gini, provinsi sama apa tuh, kabupaten, kecamatan, kayak itu sebenarnya sudah ada record tersedia tuh, ratusan ribu biasanya. Daripada kita ngentri siko ya kita bisa copy ke database kita. Oke, lanjut ya. Apalagi data-data barang tuh, kalian punya minimarket nanti. Kan kalau perlu ngentri data tuh ngupah orang tuh biasanya tuh. Ya kalau sudah ada contoh datanya ya kita tinggal ngambil dari data dia. Oke, lanjut ya yang ini ya. Si ada sudah, si foto udah kan? Si karyawan lah, kasir lah, kategori lah, nota belum kan? Nah, sama caranya buka nota operation. Silakan di nota operation sama persis kayak tadi. Demo dpwl ganti ini jadi tbl nota structure only. Kalau sudah di go sama kayak tadi db underscore santa tbl underscore nota sudah di go. Nanti dia terbuat tabel nota. Oh enggak. Nah, pembeli sudah, produk sudah, pesanan yang belum, berarti satu laginya pesanan. Udah. Di pesanan sama lah kayak tadi, operation db santa tbl
pesanan structure only di go lagi, beres, sudah selesai. Segampang itu kalau kita udah tahu barang tuh bisa di copy. Jadi inilah ya, tidak mengherankan kalau jadi cepet. Orang lagi ngetik sikok kita tinggal main copy, udah. Hore kalian. Ha, berarti udah 9 tabel, di sini pun 9 tabel, udah sama. Lalu ngopi struktur tabel sudah. Apa masalah? Error? Oh. Tapi pada dasarnya lah tahu kan? Oh, lah, kami lanjut dulu untuk menghemat waktu ya. Kalau ada dikelar. Kalau sudah, waktunya kita nyoba yang mana tadi tuh? Di sini lagi, ada tapinya. Kayak sama lah kalian. Nah, ingat ya. Kalau kalian ngeh sebelumnya tanpa TBL, di sini ada TBL, ya nggak? Berarti kalau ada yang nyebut karyawan, kita mesti cari TBL. Oh, yuk, caranya adalah ketik Ctrl F, dicarinya adalah F from. Ctrl F from find all in opened document, cari semua di dokumen yang terbuka. Sudah? Apa tersangkanya yang di bawah nih? Kategori harusnya menjadi, nah coba nih, cara cepatnya gini, yo, double klik di hasil pencarian yang kategori ini. Gusti anu nih lalu sama error ya. Apalah. Yo, from kategori yang ini, hasil ini di double klik. Udah. Si Irga lalu dari notepad. Ya udah, double klik, nanti ketemulah baris ini. Udah. Nah, ciri khasnya apa kalau kita ganti kategorinya doang bermasalah tuh. Jadi kita harus blok from kategori menjadi from tbl underscore kategori. Berarti blok Ctrl H kayak gini ya. Diganti jadi from tbl. Sekali lagi, ini cara paling cepatnya daripada ganti satu-satu, karena banyak tabelnya nanti. Lalu lanjut ya. Sebelah Irga sudah. Bagus. Replace all in opened document. Nah, jadi ini sekaligus ngawenya. Padahal dia cuma satu, tidak masalah. Yang penting dia sudah terlakukan. Nah, yang kedua, yang pertama kan ini nih 121 ya. Oh, oke. Yang kedua, ini sebenarnya sama aja dengan kalian punya contoh program dari kakak kelas. Misalnya kalian mau modif ya kayak gini lah caranya juga. Cara tercepatnya. 163 double klik, tek, kan udah terpilih di sini ya. Oke. Ulangi cara yang sama. Berarti from produk kita Ctrl H. Oh, jadi from tabel. Cuma itulah. Replace all in all opened document. Ada 7 kali ini. Siap sampai ini? Kalau sudah, kategori K nih. Di Ctrl H. Sekarang jadi apa kira-kira? Nah, contohnya dia tambahin tbl underscore kategori K. Replace all lagi. Ada 5 kali ini. Lalu satunya lagi. Mana satunya lagi nih? Di ujungnya foto F, berarti sama persis. Hanya nambahin gampang intinya.
Selebihnya si Notepad++ yang ngerjainnya. Replace all inopen document. Satu kebetulan. Beres ya. Lah, berikutnya yang ketiga pulih. Tadi itu kan sudah kategori, udah ini. From foto nih, masih ada nih. Ini double klik nih produk 2 nih. From nih. Nah, from foto. From foto di blok, Ctrl H, cuma ada depannya tbl underscore. Hanya berulang kayak gitulah, replace all lagi sampai lango intinya. Nah, disimpan semua, bukan sampai lango ya, sampai habis. Nah, jika sudah fromnya ini udah saya ganti, ini sudah berarti ke file keranjang from pesanan. Ya tinggal ulangi lagi. Pokoknya sampai bosan ya, kayak gini lah gawainya. Nah, tapi tentunya ini tidak satu-satu. From tabel pesanan sudah. Kalian udah tahu kan apa yang mesti dikerjain kan? Ya udah, intinya nambahin TBL. Nah, kalau udah ini ada ya, ada delete from ada, berarti from ada pula yang di replace all. Hanya mengulang-ulang seperti ini. Lah, from tabel. Nah, ada C. Ya, berarti tinggal TBL ada C. From TBL ada C. Tabel ada C. Pesanan O. Kontrol H lagi. Udah cak-caknya saya udah selesai cak-caknya. Saya ngetes bener nggak, dia udah bener. Ya tinggal dicoba. Udah keluar kategorinya, tapi masih ada yang belum. Oh, cak-caknya tadi udah cak-caknya. Nah, ini yang belumnya nih. Di sini ada namanya konstanta. Nah, inilah yang dibilang oleh Putri tadi. Konstantanya di mana? Buka file config yang ada di admin. Config yang ada di admin dibuka. Oke. Sudah. Sekarang ketik yang namanya define. Apa yang mesti di define? Di sini tulisannya topik. Berarti ketik aja dalam tanda petik topik. Apa topiknya? Belajar misalnya. Ini disebutnya konstanta. Silakan. Lah. Oke. Define topik. Topiknya belajar. Udah. Kita lanjut. Topiknya apakah sudah hilang? Nah, topiknya udah. Berarti sekarang sistem pula. Sistem di sini tinggal kita samain. Copy, paste. Sistem. Isinya punya aku nih. Lah. Udah. Lah, tinggal lo lagi.
tinggal di reload. Oke, nah berarti lah beres. Berarti masih ada yang kurang di indeks baris 164. Apa sih yang kurang di 164 indeks? Kita gampang sih main replace all lagi 164. Nah, di sini nih, tabel udah. Where tabel foto, lalu dikecilin dulu lah, mana nih view word wrap. Mana pengecil saya nih? Order by select from tabel produk tabel. Nah nih kalau kalian lihat TBL saya kategori ini ketebelan dia, bajika tebel lah. Jadi sekali baik kalau ada tabel kategori itu. Replace all lagi, di save all lagi, baru dilihat lagi. Yeay, kata kaliannya nggak ketemu, ha? Masa iya produknya cuma satu? Ya nggak? Produknya bener nggak cuma satu yang saya ini? Mana yang santan ya? Masa cuma ada kue jongkong? Santa kasir. Master. Iya bener, cuma satu. Oh, kalian mau ngangkut jemuran ya? Hah? Enggak. Ngapa panik nih kayak aneh? Lagi panik. Nak angkat jemuran enggak? Apa kita pulang lah nih? Awak. Kuning kau nampak je di risau. Awak. Nama produk kumis Erik. Kategori susu bayi 5.000. Stop. 4. Oke. Saya klik simpan ya. Nah, cak-caknya sekarang di master foto saya tambahin kumis Erik. Nah, kumis Erik, cari foto kumis. Nih, simpan. Kumis Erik udah kesimpan. Bener nggak di sini sekarang ada? Nah, sudah muncul kumis Erik ya. Jadi selama belum ada gambar, iya. Ya, kalian kalau mau pasang misalnya foto ikan cupang, foto ikan lohan, ya enggak? Canva taruh aja di sini ya, kalian cek jualan. Udah? Ubi goreng keju jaukong nih tulisannya. Nah, ini sengaja diambil cuma pendek karena kalau makin panjang nama produknya dia ke bawah-bawah nanti layoutnya berantakan. Ya. Ubi gorengnya kok nggak ada ini, nggak ada foto. Ya, tinggal dilihat kenapa ubi goreng. Nah, di sini muncul kan? Ini ada bolesa tapi kenapa bolesanya nggak muncul ya? Berarti datanya ini data kitanya berantakan. Ya. Apa tadi itu namanya? Ubi goreng jaukong ini ada snack master foto produk. Ubi gorengnya berarti saya pilih gambar ubi kayak apa nih? Kayak inilah. Disimpan. Berarti kita tinggal reload. Udah ya. Aman ya. Lah kan berarti lah jalan. Jadi kegiatan hari ini fokusnya adalah persiapan environment untuk front end ini. Oke, kalian proses bisnis sudah jelasin tadi. Front end-nya ya ngeklik keranjang harusnya ke simbol keranjang. Oke, kata kalian. Saya udah ngeklik nih ya 2 kali nih. Oke katanya, ya tinggal diklik di ada. Kalau enggak deh, nah ini masih belum beres nih. Pesanan yang Santa mana pesanan? Nah, enggak deh. Berarti saat saya ngeklik tombol masukin keranjang, itu kan manggilnya file keranjang tuh. Kita cek di keranjang. Nah, kecilin dulu daripada bingung lihat kan. Lihat bagian insert, bagian apa from-nya, apa yang masih ada nyebutin tentang tanpa TBL. Ya, itu mesti kita perbaiki. Nih, update ada. Ya, berarti semua yang update ada
update, Ctrl H. Ya, kayak gitulah sih kerjaannya. TBL ada. Replace all in open document. Kalau udah update tabel ada, apalagi cari delete from tabel ada sudah. Select from beres. Tabel foto beres. Simpan. Sekarang saya coba lagi. Klik, bener gak dia nih ubi sama kumis. Nah, ubi sama kumis di browse. Agak sama lah kata kalian, DB Santa. Di browse, gak keluar lah. Ya nggak? Berarti apa penyebabnya belum belum ketemu nih? Nah, ingat. Apa ya? Oh, jadi ngeri kan. Oh, kita nih aman enggak ya? Erik jadi ngeri lah, Erik. Oh, kamper, Pak. Kamper. Kurang ET ya. Erik. Kurang ET ya. Nih, anak-anak. Jadi kalau kita pakai save doang, dia hanya kesimpan di satu file. Saya tuh ada belum kesimpan tambah keranjangnya tadi. Berarti penting save all. Oke. Silakan diterapkan kayak gitu. Lihat lagi apa kurangnya. Tabel. Udah beres. Nah, ini juga yang belum nih. Update pesanan. Sekali lagi, inilah cara tercepatnya ya. Walaupun seolah-olah kalian lihat lambat nih, itu saya sambil jelasin nanti tuh. Nah, jadi silakan di insert into juga sama. Oke. Insert into menjadi ya, intinya ada TBL semua persis. Nah, kalau yang ada insert, select, update, delete itu sama. Insert into pesanan. TBL pulih. Apalagi. Nah, sudah habis. Disimpan. Simpan semua. Kalau sudah, nah harusnya udah. Buka kumis Erik disimpan, ubi keju disimpan. Nah, pesanan Erik sudah masuk. Oke. Sampai di tabel ada pun nanti dia ikut nyimpan. Lah. Cak out si Erik. Nah, ini pun dia belum login nih. Nih, kalau kalian lihat nih, apa yang terjadi jika belum login? Kita lihat ya. Kan pesanan nanti tuh. Pesanan. Yang terjadi usernya nggak ada. Jadi orang nggak bisa ngeklaim pesanan ini, nggak bisa mencek out dia. Kita lihat nih, nggak ada keranjang, nggak ada pesanan karena belum login. Oh, enggak? Berarti kalau mau ada login, dia register dulu dengan nama Erik, password Erik Kumis, Jalan Kumis, daftar. Gagal kata dia. Ngapain nama Erik gak jadi ya nggak? Register kita cek. Apa penyebabnya register enggak? Bukan ini pembeli. Register kita cek. Lah terbuka dia. Nah, ini nih pembeli, jangan lupa di persis kayak yang sebelumnya. Nah, produk pun harusnya gitu. Tuh. Itu tabel pembeli sudah. Dah. Tes lagi. F5. Dah, berhasil. Cak login. Erik gagal. Gagalnya tidak tahu kata number-nya. Kenapa? Berarti di login. Nah, di login ini.
from pembeli. Berarti from pembeli ya sama lah persis kayak tadi gawe kita. Nah, replace all dan seterusnya disimpan. Login udah acak ya nih. Coba masuk. Login gagal, belum diaktifkan. Oke, coba diaktifkan di tabel pembeli. Pembeli yang namanya Erik Kumis diaktifkan. Sudah diaktifkan, berarti dicoba lagi. Nah, belum diaktifkan lah katanya sampai ini. Berarti apa? Saat baca kita mesti ubah juga. Coba saya cek di login. Select from tabel pembeli, udah. Passwordnya itu sudah. Kalau enggak gagal lah. Berarti saya mesti coba akses seperti ini. Erik gagal terus katanya. Nah, berarti si Erik nih, Erik Kumis. Nah, padahal sudah aktif kan? Kenapa dia masih gagal nih? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Erik. Tebak-tebakan lagi, ada yang tahu kenapa? Kata dia belum diaktifkan. Masa iya, padahal sudah aktif nih. Kenapa? Tidak tahu lah ya, taruh tidak tahu. Ya, saya pasti ganti lagi ini. Tadi itu kan saya aktifin dia, passwordnya tampil kan? Passwordnya itu ikut terganti. Jadi passwordnya jangan diganti. Di-update, baru si Erik bisa nyoba login Erik. Tadi itu passwordnya ikut terganti saat saya mengaktifkan. Harusnya dia ada percabangan nyimpan password. Ya, ini sudah nih. Keranjang kosong. Ya, kenapa? Ya karena dia belum ngeklik. Tadi itu tanpa user Erik. Nah, kali ini saya ngeklik. Gas, dia hobi bikin bom misalnya, dia nambah gas 3. Nah, nanti di sini pesanannya ada dengan user Erik. Itu bedanya kalau tanpa login. Kelanjutannya di tabel ada, nanti kesimpan ada gas yang 3 biji nih. Lah sih, dia tinggal ngeklik keranjang, sama kayak tadi proses cak-caknya ya. Jadi 5. Ya, struktur only, proses. Nah, sampai ini masih normal. Cara transaksi diantar cepet gitu ya. Udah ngebom. Di proses buat. Nah, ini error lagi nih. Berarti di file checkout. Ya tinggal kita lihat kayak gitu. Di file checkout. Mana sisa-sisanya doang nih biasanya nih. Nah, ini tabel pesanan udah, kecilin dulu lah. Yang belum adalah produk P nih. Berarti Ctrl H. Ya, tabel produk. Replace all in open document. Dah, simpan. Apalagi nih? Tabel pesanan. Nih, update produk. Karena ngurangin stok. Replace all lagi. Update sudah. Select sudah. Anak-anak walaupun kalian belum ngerjain sekarang, tapi tahu kan apa yang mesti dikerjain nih? Oh lah, bagus. Simpen, tinggal reload, continue. Nah, pesanan berhasil. Nah, sampai ini pula pesanannya pula yang bermasalah, berarti file pesanan. Jadi ini nih ada yang belum di replace biasanya. Ya tinggal kalian lihat di pesanan, mana pesanan. Nih. Di from, nah TBL kebanyakan TBL ya. Ya, padahal cukup sekali. TBL pesanan. Lah, replace all. Nah, kalau udah from tabel foto benar. From tabel ada ke tabel produk benar. Udah sih harusnya simpan, tinggal di reload. Nah, di sini ngapa enggak ada nih tanggal pesanan kata dia. Tanggalnya enggak tahu.
Nah, di sini yang mesti kita perbaiki nih. File config. Oke. Di file config kita mesti nambah fungsi yang namanya fungsi untuk tanggal. Tapi bukan pakai bahasa Indo. Fungsi itu func. Iya, tgl-nya. Lah tinggal ketik ini. Return tanggal tuh berarti yang diambil kan bentuk asli tanggal adalah 4 digit tahun, ya enggak? 4 digit tahun tuh saya pisah-pisah biar kalian gampang. Tahunnya adalah substring dari tanggal. Nah, bentuk tanggal tuh adalah cak-caknya ya, 2022 minus 12 minus 01. Nah, cara bacanya gimana? Tahun adalah mulai dari ini 4 macam. Berarti substring mulai dari 1 diambil 4. Nah, saya akan coba return tahunnya dulu. Apa yang terjadi? Karena tadi itu yang bermasalah adalah di tanggal kata dia. Nah, kalau di sini yang terjadi adalah fungsi tanggal. Lah, belum disimpan ya. Config lah tanggal di sini. Tanggal bener. Santa pesanan, tanggal. Tuh, mana kecil. Nih kok pengecil karena susah nih. Tanggalnya 14 tahun, return tahun. Tanggalnya pesanan Santa, terlihat di pesanan. Di sini tulisannya tanggal nanti mana nih? Nih ya, tanggal pesanannya berapa? Dari tanggal. Berarti fungsinya fungsi tanggal dari tanggalnya. Nah, tanggalnya berapa? Ya tahun ini. Kenapa dia nggak keluar kayak gini? Nah, kita cek lagi. Lah, ada loh include config. Ini saya cut dulu. Cek-ceknya. Hoi. Simpen. Bener nggak ada tulisan hoi? Di sini benar tulisannya hoi. Berarti kalau saya balikin lagi codingnya tadi, substring ini apa keluarnya? Nah, keluarnya adalah ada stripnya. Padahal 2022 kan? Kurang angka 2-nya di sini kan? Kita tinggal memperbaiki, ini bukan dari 0, bukan dari 1, melainkan 0. Kita tes. Nah, udah benar. Nanti tinggal kita susun tanggal, bulan, tahun. Ini kan baru tahun. Oh, bulan adalah dari tanggal tuh. Kalau ini mulai dari 0 sampai 4, berarti sampai 4, 5, yang diambil 2. 5, 2. Nah, coba kali ini bulan. Bulannya apa? 12, benar ya? Berarti berikutnya setelah bulan, tanggalnya. Sekali lagi di MySQL, dia nyimpan tuh terbalik. Di PHP itu terbalik. Tahun, bulan, tanggal. Supaya nggak terbalik, ya kita mesti atur lagi. Ya, biar disusun dianya. Ini 7. Sekarang tanggal, berarti bener nggak 01 keluarnya? Nah, ini kan masih salah nih, berarti 8 kita ajar ya. 8,2. Urutan 0 dari sebelum, ambil 4, berarti tahun. 5 diambil 2. 8, 5, 6, 7, 8 ambil 2. Lah, tanggal keluarnya adalah 01. Lah benar, 01. Nah, berarti tinggal kita susun. Nyusunnya gimana? Return tanggal titik pemisahnya kan di kita nih garis miring gini ya. Jadi bentuknya tanggal, bulan. Terakhirnya adalah tahun. Penggabung string adalah garis miring titik ini.
stringnya apa, garis miring. Lah, tinggal di reload 01/12/2022 sesuai tanggal ini. Oh, cuma nyusun ulang maksudnya. Cepet men, aku nak ngebom katanya. Transaksi. Nah, berarti kita butuh bikin transaksi. Cara paling cepatnya pakai fungsi yang ngopi dari config itu. Ya pasti sih bikinnya pakai if. Tapi kalau mau cepet kalian bisa ngambil dari demo DPWL. Ada yang namanya config, ada yang namanya transaksi nih. Ya, yang diambil maupun ini. Ini tinggal di copy aja. Ini kan udah tahu deh bikinnya. Di copy, ditaruh di config kita. Simpan. Kalau sudah di reload lagi, dia sudah ada barangnya udah tampil. Kali ini status pesanannya yang belum. Berarti kalau mau ada, ya tinggal status pesanan nih, di copy lagi karena panjang nih, daripada ngetik sendiri kan, ya copy. Enter, simpan, reload lagi. Jauhkong menunggu validasi toko. Nah, cak-caknya dia memvalidasi, itu yang perlu kita bikin selanjutnya. Ya. Jadi kerjaan kalian pastikan front end-nya ini udah jalan. Oh, fotonya udah tampil. Kalau diklik beginian tampil begituan. Nah, ini nih. Ini kenapa tidak ada nih? Lihat nih. Dia harusnya di dalam image ada free ongkir di dalam admin tuh. Nah, kita kalau mau tinggal ngambil gambar di dalam admin ada image. Nah, ini kan barang ini. Di kita ada nggak di Santa tadi? Harusnya enggak deh. Ya, berarti kita tinggal mengcopy folder image untuk ditaruh di kasirnya Santa. Nih, kasir nggak ada image, paste. Kita tinggal reload. Caranya kok Bapak ingat lokasinya sih? Sebenarnya saya tidak ingat. Saya cuma ngeklik kanan, saya buka gambarnya itu di tab baru untuk ngeliatin alamatnya. Nah, sekarang udah muncul dia. Berarti strukturnya di dalam kasir ada folder image sih, tadi nggak ada. Ya cara ngeceknya seperti itu. Tinggal di reload, sudah ada. Tinggal dimasukin. Nah, tinggal dilihat keranjang, harusnya udah. Lah sih, ya nggak? Ya salah, udah jalan. Jadi sekali lagi cara paling cepat jika nama tabelnya berbeda dengan kita copy, ya enaknya kalian pakai Notepad++ tadi. Ya. Kalau dia ada depannya TBL dari awal, justru lebih enak copy paste ya. Ya, jadi kalau yang kalian nih yang DB Santa ini kalau mau diubah, di copy udah gampang. Karena di sini secara struktur dia ada TBL untuk tandanya. Tandanya itu tabel. Kalau nggak ada TBL, kayak yang contoh ini, ya lebih ribet ngopinya. Ya, ya cara paling cepat tetap pakai replace all si Notepad++ ini. Kalau enggak pasti lebih pening kalian satu-satu. Nanti pelan-pelan sambil dipahami. Nah, pertanyaannya ada yang udah selesai belum? Belum. Tapi sekali lagi udah tahu mesti ngerjain apa. Oh lah, berarti kita pulang ya. Kalian kan tinggal nonton lagi pelan-pelan kan nanti kan. Di YouTube tuh kalian tahu nggak video tuh bisa dipelanin? Oh, ada yang belum tahu? Hah? Si Indri? Lah? Indri ini Amoy apa bukan? Oh lah pun. Jauh Sekali lagi berarti udah sampai ini. Anak-anak, nggak ada pertanyaan? Oh, anak-anak. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Saya ulangi nih, konsentrasi. Jadi yang mesti kalian lakukan adalah buat front end-nya tuh bisa jalan di kalian yang dari demo DPWL. Kalau dibilang jalan tuh ngapain? Bisa register, bisa update profil, ya nggak? Nih, update profil gini nih. Bisa ngelihat keranjang belanja, bisa membuat pesanannya, bisa ngelihat pesanan. Lah, sampai itu. Sampai ini stop.
baru kita bisa ngelanjutin di back end-nya untuk memvalidasi pesanan tadi, ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita bahas validasi pesanan. Oh, oke anak-anak, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, kita pulang cepat ya, cepat lebih dikit ya. Oh, jangan sedih. Wah kan, sedih lah para Erik ingin, Erik. Oh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera dan salam leluhur. Terima kasih, dadah. Ya, boleh pulang ya. Next, validasi pesanan di backend.